Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat menyaksikan video mengenai pembahasan Kerajaan Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian semua untuk menelusuri mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sebelum kita beralih ke topik pembahasan, izinkan saya melakukan pantun terlebih dahulu, supaya kita bisa mencairkan suasana dan keadaan menjadi lebih enak nantinya. Jalan-jalan ke pasar 16, melihat Ampera, gagas perkasa. Mari bahas Sriwijaya sang penguasa, biar tahu sejarah bukan cuma sekedar kata. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa topik mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang, selanjutnya yaitu masa kejayaan, yang ketiga yang berupa masa kemunduran, dan yang terakhir yaitu peninggalan-peninggalan pada Kerajaan Sriwijaya. Nah, sebelum kita beralih ke topik latar belakang, izinkan saya untuk menjelaskan garis besar mengenai apa sih Kerajaan Sriwijaya itu, supaya teman-teman merasa lebih familiar nantinya. Jadi, untuk pembahasan kali ini kan kita akan membahas garis besar tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini atau dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kenapa hal itu? Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu kalian sebuah fun fact, yaitu mengenai Sriwijaya ini memiliki sebuah panggilan lain, yaitu Kedatuan. Mengapa demikian? Nah, nanti kita akan bahas di pada topik latar belakang ya. Nanti kita akan bahas mengapa mereka itu berfokus terhadap perdagangan maritim, lalu mengapa ada sebutan Kedatuan ya. Nah, selanjutnya untuk penguasanya yaitu atau pendiri pertama yaitu oleh Sri Dapunta Hyang Jayanasa. Nah, meskipun kita tahunya yang pendiri itu adalah Sri Hyang Dapunta Jayanasa, yang biasa kita kenal pasti adalah Raja Balaputra Dewa. Saya pun merasa demikian. Mengapa hal itu ya? Nanti kita akan saksikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lalu, Kerajaan Sriwijaya ini didirikan pada sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, dan juga untuk lokasi pastinya yaitu dia terletak di Palembang, Sumatera Selatan dekat dengan Sungai Musi. FYI lagi nih, aku waktu lebaran itu pergi ke Palembang, tempat kampung halaman aku atau rumah nenek aku. Nah, karena kita sudah mengetahui mengenai Kerajaan Sriwijaya secara garis besar, langsung saja kita masuk ke latar belakang pada topik yang pertama. Pada topik pertama ini kita akan bahas mengenai asal-muasal Sriwijaya. Nah, asal-muasal Sriwijaya ini enggak cuma kenapa dia bisa didirikan, tapi sebenarnya Sriwijaya mempunyai makna lain ataupun arti dari kata Sriwijaya itu sendiri. Nah, Sriwijaya itu berasal dari kata atau bahasa Sanskerta dari kata Sri yang artinya cahaya ataupun bercahaya, dan juga dari kata Wijaya yang artinya kejayaan dan juga kemenangan. Pantas saja ya, mereka itu dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat sukses dahulunya. Nah, sedangkan untuk penemuan awalnya ataupun mengapa bisa Sriwijaya itu diteliti hingga saat kini, nah itu oleh orang bernama George Shortess pada tahun 1920. Nah, George Shortess ini adalah peneliti yang berasal dari Prancis. Dia itu melakukan perluasan atas penemuannya melalui surat kabar dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Belanda kali itu. Karena kan kita tahu ya bahwa saat itu Indonesia pernah juga dijajah oleh Belanda, sehingga orang-orang mengetahui bahwa orang Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Belanda. Nah, tapi kita harus bersyukur karena berkat George Shortess kita dapat mengetahui mengenai Kerajaan Sriwijaya lebih lanjut. Nah, untuk awal berdirinya yaitu kita mendapatkan referensi ataupun sumber dari seorang biksu yang bernama Ising. Nah, atau mungkin pelafalan sebetulnya adalah Ising. Nah, dia itu pernah menetap di Kerajaan Sriwijaya itu selama 6 bulan. Dia itu berkunjung ke sana dengan tujuan untuk mempelajari tentang ilmu Buddha Mahayana. Karena yang kita ketahui juga Kerajaan Sriwijaya ini terfokus kepada agama Buddha Mahayana. Nah, selain berasal dari sebuah catatan
kita bisa melihat referensi ataupun sumber aslinya dari prasasti Kota Kapur dengan huruf Pallawa dan yang berbahasa Melayu kuno. Nah, berdirinya Kerajaan Sriwijaya tadi saya sebutkan yaitu pada abad ke-7 Masehi oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa, atau dia itu akrab disebut dengan Srijaya Nasa. Nah, kita bisa tahu hal ini itu dari prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo yang berangka sekitar 682 Masehi dan juga 684 Masehi. Nah, si Dapunta Srijaya Nasa ini dia itu diangkat sebagai Raja Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci. Nah, atau biasa disebut sebagai Sidayarta, melakukan sebuah perahu. Nah, setelah dia diangkat sebagai raja, dia itu melakukan sebuah ekspedisi dengan membawa sekitar 20.000 pasukan. Nah, 20.000 pasukan ini berasal dari Minanga, Tamuan. Dia itu menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Nah, kenapa mereka menuju ke daerah tersebut? Karena mereka itu merasa bahwa lokasi itu dianggap strategis untuk memakmurkan sebuah kerajaan. Karena wilayah tersebut itu merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan perdagangan maritim. Karena yang kita ketahui ya, di sana terdapat Sungai Musi dan juga terletak dengan perbatasan-perbatasan sungai. Sehingga untuk melakukan perdagangan maritim yang nantinya bisa didatangi oleh para pedagang dari luar itu sangat memungkinkan, sehingga dianggap dapat memakmurkan sebuah kerajaan. Nah, FYI juga, si Srijaya Nasa ini pernah menyerang Pulau Jawa. Karena FYI lagi, si Jayanasa ini dia suka menyerang sebuah wilayah yang tidak mau tunduk kepadanya. Nah, salah satunya yaitu Pulau Jawa itu sendiri. Nah, di sini adalah fakta mengapa mereka itu terfokus kepada perdagangan maritim, ataupun kok bisa ya mereka menganggap bahwa perdagangan maritim itu sukses gitu. Nah, dari temuan prasasti Kota Kapur itu membahas atau menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi karena, dan juga mereka melakukan pengembangan di Palembang karena Kepulauan Nusantara itu masih ramai dikunjungi oleh musafir asal Cina dan India, dan salah satunya adalah Sumatera Selatan yang menjadi sebuah lintasan untuk mereka melewati berbagai pulau-pulau di Nusantara. Nah, selain karena jalur perdagangan yang strategis, itu juga dianggap karena masih sejalur dengan ekspedisi masa reruntuhan dua kerajaan dahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan juga Kerajaan Kutai di bagian Kalimantan Timur. Kan bisa kita ketahui ya bahwa Jawa Barat terletak di sini ada Sumatera, lalu di sini ada Kalimantan. Masih di antara tengah-tengah begitu ya. Nah, dan Sumatera ini terletak di tengah-tengah. Jadi dia dianggap sebagai ekspedisi yang sejalur. Makanya mereka melakukan hal tersebut di Palembang ataupun Sumatera Selatan. Nah, dari sinilah karena mereka terfokus pada perdagangan maritim dari pedagang-pedagang luar disebut sebagai kedatuan. Karena perbedaan kedatuan dan juga kerajaan yaitu kalau kedatuan itu untuk sebuah kayak kerajaan ataupun pemerintahan yang dia itu terfokus pada perdagangan dan juga penyebaran agama. Sedangkan kalau kita ketahui ya, kerajaan itu terfokus pada struktur birokrasi, pemerintahan, dan juga perluasan wilayah militer. Nah, sistem kedatuan ini juga lebih fleksibel dan tidak sekaku kerajaan pada masanya. Jadi lebih enak untuk dilakukan. Maka dari itu dia dianggap sebagai kedatuan. Nah, kenapa dia dianggap sebagai fleksibel? Karena mereka itu cenderung bergantung pada pedagang dan juga komunitas lokal untuk mengembangkan sebuah kemakmuran. Nah, selanjutnya kita beralih ke Raja-Raja Kedatuan Sriwijaya. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali listnya ya. Saya tidak akan membacakan itu satu-satu, namun kalian bisa mempause video ini untuk melihat macam-macam daftar dari kerajaan ini. Nah, karena terlalu banyak raja-rajanya, saya akan membahas pada tokoh yang memiliki kontribusi terbesar ya. Mungkin memang tokoh-tokoh lain itu sangat penting, namun untuk tokoh yang ini itu mereka itu dianggap sebagai babak-babak yang sangat penting. Kalau tadi pendirinya oleh Srijaya Nasa, jadi di masa kejayaan ada siapa, lalu yang terakhir itu ada siapa yang menyebabkan hal apa. Nah, ini dia tokoh yang saya ambil. Yang pertama yaitu Bala Putra Dewa. Nah, dia itu berkuasa pada
sekitaran 856 Masehi, sekitaran abad ke-9 ya. Nah, Balaputra Dewa ini dia menjadi raja karena merupakan putra dari pasangan Samaragrawira, yaitu Wangsa Shailendra dari Samaratungga, dan juga Dewi Tara merupakan putri penguasa dari Sriwijaya. Sehingga hak tahtanya itu dia dapat untuk menjadi sebuah raja di Sriwijaya. Nah, kontribusinya itu secara garis besar yaitu dia melakukan perkembangan ekonomi, pedagang maritim di Kedatuan Sriwijaya, dan juga mendukung penuh persebaran agama Buddha. Nah, Balaputra Dewa ini turun tahta karena dia wafat, jadi bukan karena dilengserkan ya. Nah, jadi sejauh ini kita akan memanggil bahwa kerajaan Sriwijaya ini kita ganti sebagai Kedatuan Sriwijaya ya. Nah, FYI sebelum kita beralih ke raja selanjutnya, yaitu Srijayanasa ini menurut prasasti Tulang Tuwo yang berangka 284 Masehi itu pernah mendirikan sebuah taman Sri Kesetra, yaitu kawasan konservasi umum. Nah, ini itu merupakan konservasi untuk buah-buahan, tanam-tanaman yang dia itu bisa memakmurkan kerajaan ataupun warga-warganya. Jadi dia memenuhi sumber pangan maupun untuk pelestarian lingkungannya sehingga warga itu bisa makmur ya. Nah, selain itu dia itu dianggap sebagai bentuk perbuatan baik amal raja bagi makhluk hidup, mencerminkan nilai-nilai Buddha. Karena kerajaan Sriwijaya ini kental dengan ajaran-ajaran agama Buddha. Nah, dari pembangunan ini merupakan cikal bakal awal dari pendirinya infrastruktur baru untuk mendukung kerajaan yang berbasis keagamaan Buddha Mahayana. Nah, kita berlari ke raja yang kedua nih. Ada Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Dia itu berangka 1025 Masehi. Dia itu berkuasa sekitar abad ke-11. Nah, dia itu menjadi raja karena menurut sistem monarki kedatuan di mana takhta diwariskan dalam lingkaran keluarga kerajaan yang berkuasa, yaitu dia juga tergolong dalam silsilah keturunan Wangsa Shailendra sehingga dia bisa berkuasa menjadi raja di masa itu. Untuk kontribusinya yaitu dia pernah meningkatkan pajak pada masa itu sehingga dia itu bisa memakmurkan keuangan maupun kesejahteraan raja. Nah, dia itu salah satunya menetapkan pajak yang tinggi kepada kerajaan Chode untuk dari India, mohon maaf. Nah, tapi dia itu kan sempat melakukan perlawanan nih untuk pembelaan dulu kepada kerajaan Sriwijaya dari serangan sebuah kerajaan. Tapi usahanya itu bisa dianggap 50-50 lah karena setelahnya dia itu ditawan. Nah, sebelum ditawan dia itu pernah mendirikan sebuah wihara yang bertujuan untuk berasosiasi dengan Shailendra Vangsa, atau dia itu bertujuan untuk menjaga peran Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha. Selanjutnya bisa kita lihat dari gelar-gelar ataupun sebutan pada masa kedatuan Sriwijaya. Di sini terdapat Dapuntahyang dan juga Maharaja. Sebenarnya itu adalah sebuah istilah yang sama, yaitu penguasa tertinggi. Namun di sini kita bedakan pada awal, yaitu Dapuntahyang itu awalnya notabene hanya untuk pendiri kerajaan, tapi setelah berkembang dia itu berevolusi menjadi namanya jadi Maharaja, tapi itu tingkatannya sama sebagai raja tertinggi. Di sini ada Ruparaja. Yuvaraja ini artinya adalah putri mahkota pertama. Lalu Patri Yuvaraja yaitu putri mahkota kedua. Raja Kumara yaitu gelas prawaris berikutnya. Nah, di sini ada gelar pejabat atau pemerintah ya, misal kayak di sini ada bupati dan lain-lain, dan juga kayak struktur BPH dari sebuah kerajaan. Nah, kalau datu ini untuk gelar atau penguasa daerah, raja kecil yang termasuk dari kedatuan. Jadi dia kayak pengaturnya juga sebagai pengatur, namun dia di wilayah dibatasi oleh wilayah daerah gitu. Lalu Senopati adalah komandan pasukan, Kumaramatya adalah penasehat raja, Prataya yaitu pendahara raja, Kayasta yaitu sekretaris raja, Danayaka yaitu wewenang hukum, dan Stapaka yaitu pendeta agung. Nah, sudah paham ya untuk sejauh ini tentang raja-rajanya. Lalu saya akan membahas terkait lokasi persebaran kedatuan Sriwijaya. Nah, ini saya ambil dari teori George Chodes di tahun 1918. Dia itu menyebutkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu berada di wilayah Palembang. Nah, tapi pernah disanggah oleh beberapa ahli karena
dikiranya itu karena dia adalah sebuah kerajaan maritim itu saling berpindah-pindah. Nah, tapi teori dari beberapa ilmuwan itu terbantah karena ditemukan sebuah artefak di Sungai Musi. Nah, itu kan bisa jadi bukti bahwa si kerajaan Sriwijaya ini ke lokasi tetapnya yaitu di Palembang. Selain dari temuan itu, ditemukan juga dari prasasti Kedukan Bukit menyebutkan bahwa Dapun Tahyang mendirikan sebuah wanua di Palembang. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa tetap lokasi fixnya itu adalah di Palembang. Di sini saya akan menjelaskan terkait masa kejayaan ya. Nah, di sini adalah asal muasal mengapa Balaputra Dewa itu bisa dianggap lebih populer ketimbang Sriwijaya Nasa. Dikarenakan masa kejayaan Sriwijaya itu pada masa Balaputra Dewa. Nah, saat itu Balaputra Dewa itu bisa menjadi raja dari Kedatuan Sriwijaya karena dia merupakan anak dari Samaratungga, keturunan Wangsa Sailendra dan Dewi Tara. Nah, dia juga memiliki adik bernama Pramudawardhani yang berbeda ibu. Nah, dia itu awalnya itu tidak berkuasa di sini, tapi dia ingin berkuasa di lokasi-lokasi Mataram kuno. Namun karena dia itu kalah tahta dan juga kalah dalam menguasai sebuah wilayah tersebut dengan Rakai Pikatan, suami dari adik tirinya, membuat dia melarikan diri ke Kedatuan Sriwijaya. Mengapa dia melarikan diri ke sana? Karena dia merasa bahwa dia memiliki tahta yang bisa diambil. Maka dari itu dia larinya ke Sriwijaya. Setelah itu ia pun naik tahta dan juga menggantikan kakeknya dari pihak ibu yaitu Sri Darmasetu sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9. Nah, kita bisa lihat kontribusi Balaputra Dewa selanjutnya. Sangatlah banyak di berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang politik. Dia berhasil melakukan persebaran wilayah di Nusantara. Nah, kekuasaannya itu dia mulai di Minang Tamuan ke daerah sekitarnya yaitu Palembang, Jambi, Lampung, dan juga Jawa. Nah, awalnya itu dia mau menguasai di daerah-daerah itu aja, tapi itu belum berhasil. Nah, tapi perlahan dia akhirnya berhasil menguasai wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya tersebut yang dia inginkan pada abad ke-13. Nah, selain wilayah yang aku sebutkan tadi, dia berhasil menguasai sebagian besar Sumatera, semenanjung Malaya, sebagian besar wilayah Jawa Barat, dan juga karena jalur perdagangan maritimnya itu sangat strategis, menjadi tempat kedatangan pedagang dari luar. Nama Kerajaan Sriwijaya ini bisa terkenal sangat luas sampai ke wilayah Thailand, Kamboja. Nah, itu bisa kita temukan buktinya itu dari Pagoda Boromtat yang merupakan sebuah infrastruktur yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chaiya, Thailand. Selanjutnya kita beralih ke bidang ekonomi. Nah, di sektor ekonomi ini Balaputra Dewa itu mendukung penuh atas pemanfaatan kekayaan alam di Nusantara seperti Kapur Barus, Cengkeh, Kayu Gaharu, Kaya Cendana, Kapulaga, dan juga Pala. Didukung juga dengan letak strategisnya di jalur pelayaran Selat Malaka, menjadikannya sebuah simpul penting dalam perdagangan antara India, Tiongkok, Timur Tengah. Nah, jadi itu kapal-kapal itu dari berbagai bangsa itu singgah di daerah tersebut karena mereka ingin membawa rempah-rempah dari Nusantara dan juga barang lain seperti kain sutra, logam mulia, dan juga barang berharga lainnya. Nah, karena ada peluang dari datangnya banyak pedagang dari luar itu, Balaputra Dewa itu mengambil sebuah peluang dengan memperkuat sebuah kebijakan armada laut. Nah, dengan kekuatan armada laut yang besar, Sriwijaya itu mampu menguasai jalur perdagangan dan memungut pajak dari setiap kapal yang melintas untuk meningkatkan pendapatan kedatuan. Jadi dia kayak meningkatkan ataupun memunculkan sebuah pajak dari kapal asing yang datang, sehingga ekonomi mereka itu lebih maju. Nah, pada bidang pendidikan yaitu dia karena dia itu memiliki kayak politik yang kuat. Nah, dia itu berhasil kayak janjian dengan raja dari India. Salah satunya yaitu Raja Dewa Paladewa. Dia itu memiliki koneksi yang baik tuh dengan raja tersebut. Nah, jadi si Balaputra Dewa ini meminta sebuah jaminan pembiayaan dan pelindungan wihara dari wihara yang didirikan di Nalanda, India. Karena Nalanda di Universitas Nalanda yang di India ini
ditujukan untuk sebuah tempat untuk pembelajaran tentang agama Buddha. Maka dari itu otomatis raja dari India mendukung dong dari kebijakan Balaputra Dewa itu. Dikata jangan. Nah, pada bidang keagamaan berdasarkan catatan Biksu Aising, Balaputra Dewa ini menjadikan Sriwijaya sebagai pusat untuk pembelajaran Buddha. Seperti yang kita lihat tadi ya, dia itu kayak mendirikan sebuah tempat untuk belajar tentang agama Buddha Mahayana, sehingga si Biksu Aising ini yang dari Tiongkok mau menetap untuk belajar tentang Buddha lebih dalam. Habis itu Ising ini melihat ada catatan yang menjelaskan banyak sekali daftar ratusan sarjana Buddha di sana. Nah, selain itu kan karena lokasi yang strategis itu, Balaputra Dewa itu menyebarkan kepercayaan Buddha Mahayana kepada pedagang-pedagang yang datang untuk menetap di Sriwijaya. Nah, dari informasi-informasi tersebut, si Balaputra Dewa ini kita lihat dia itu berhasil banget mencapai kemakmuran tertinggi karena dia itu banyak mengembangkan segala potensi yang ada di wilayah Nusantara yang ia kuasai. Nah, jadi kita bisa telaah ya bahwa segala hal yang dilakukan oleh Balaputra Dewa untuk negaranya sendiri ataupun untuk kekuasaannya sendiri itu sangat berbuah positif. Nah, dari yang manis-manis kita beralih ke sebuah fakta pahit tentang Sriwijaya, yaitu tentang fase kemundurannya. Nah, kemunduran dari kerajaan Sriwijaya ini terjadi karena adanya konflik dengan kerajaan Chola yang berasal dari India. Nah, jadi itu pada awalnya kerajaan Chola ini ingin memperluas juga nih perdagangannya. Ini bisa kita anggap sebagai persaingan perdagangan antara kerajaan Chola dan juga kerajaan Sriwijaya. Nah, si kerajaan Chola ini ingin menguasai juga jalur perdagangan di Selat Melaka karena dia anggap itu sebagai urat nadi dari jalur perdagangan. Nah, maka dari itu dia itu mau nggak mau harus melewati jalur tersebut untuk melakukan perdagangan di Tiongkok. Nah, tapi ternyata kalau lewat kerajaan Sriwijaya ini pada masa abad tersebut itu pajak itu lagi tinggi untuk kerajaan asing. Dan juga waktu kerajaan Chola mau lewat itu dia nggak dibolehin. Nah, itu membuat sebuah kontra dong dengan kerajaan Chola, sehingga ia merasa tidak terima tuh. Lalu dia melakukan sebuah penyerangan kepada kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Rajendra Koladewa, merupakan raja dari kerajaan Chola. Nah, serangan tersebut itu melemahkan kekuasaan di Selat Malaka ataupun kerajaan Sriwijaya. Perdagangan menjadi hancur dan juga sumber daya alam mereka jadi sangat tidak stabil. Itu membuat mereka itu tidak berkutik lagi, sehingga mereka itu mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Nah, dampak dari serangan tersebut atau runtuhnya sistem perdagangan mereka akibat serangan Chola itu ekonomi maritim mereka itu sangat melemah, sehingga faktor pemasukan untuk kerajaan itu sangat minim. Lalu dikarenakan juga mereka tidak ada sistem keamanan yang lebih tinggi lainnya, mereka tidak punya uang lagi, perdagangan sudah runtuh, mereka tidak dapat berkutik, sehingga membuat Sriwijaya kalah perlahan. Selain itu, banyak sekali kerajaan yang didirikan yang lebih makmur kala itu untuk sebagai tempat perdagangan, sehingga Sriwijaya sudah tidak dianggap lagi. Nah, dari masa kemunduran tersebut itu adalah sebuah proses dari yang manis-manis dan hingga akhirnya mereka menjadi pahit. Itu sama seperti kehidupan kita ya. Nah, bisa kita lihat di sini peninggalan-peninggalan pada masa kedatangan Sriwijaya itu sangatlah banyak, terutama pada prasasti peninggalannya. Nah, yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit, berangka 686 Masehi dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dia itu terdiri dari 10 baris yang awalnya menceritakan tentang perjalanan Dapun Tahyang ataupun Sriwijaya Nasa yang naik perahu membawa tentara untuk menguasai sebuah wanua ataupun pemukiman ataupun kota yang diyakini sebagai tempat Sriwijaya sekarang. Nah, selanjutnya yaitu ada Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangbrahi, dan juga Prasasti Palas Pasema. Meskipun mereka itu didirikan
di tempat-tempat yang berbeda, mereka itu berangkat sama sekitaran 686 Masehi ataupun abad ke-7 menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Isinya tentang kutukan kepada orang-orang yang melawan maupun kayak mereka itu tidak setia kepada Raja Sriwijaya. Nah, selanjutnya ada prasasti Talang Tuo. Nah, ini itu ditemukan di Palembang berangkat 684 Masehi, berbahasa Pallawa yang menggunakan bertuliskan dengan huruf Pallawa namun berbahasa Melayu kuno. Isinya tentang doa Buddha Mahayana dan kisah tentang pembangunan taman dari Sriwijaya Nasa, yaitu taman yang aku sebutkan tadi ya. Selanjutnya ada prasasti Ligor. Ini ada prasasti Ligor A dan juga Ligor B. Untuk yang A itu tentang Sriwijaya yang membangun 3 bangunan suci. Lalu untuk prasasti Ligor B yaitu tentang tentang Raja Wisnu yang bergelar Sri Maharaja dari keluarga Sailendra Vangsa. Nah, ini menjadikan hubungan erat antara dinasti Sailendra Jawa dengan Sriwijaya karena mereka sama-sama menganut agama Buddha Mahayana ya. Selanjutnya yaitu ada prasasti Hujung Langit. Ini ditemukan di desa Haur Kuning di Lampung berangkat 997 Masehi dengan isi yang berupa sima untuk pemeliharaan bangunan suci. Sima itu adalah bangunan yang ataupun tempat bebas pajak untuk bangunan suci. Jadi ini sebagai pendukung juga ya atas pengembangan untuk fasilitas keagamaan pada masa Kedatuan Sriwijaya. Yang terakhir ada prasasti Leiden dengan bahasa Sanskerta berangkat 1005 Masehi. Ini mengisahkan tentang awalnya itu hubungan antara dinasti Chola terhadap dinasti Sailendra dan Sriwijaya sebelum akhirnya adanya perlawanan. Nah, selanjutnya itu ada peninggalan selain prasasti itu ada Candi Muara Takus, ada Candi Muaro Jambi. Nah, mereka itu kita bahas satu-satu dulu ya tentang Candi Muara Takus terlebih dahulu. Nah, Candi Muara Takus ini ditemukan di desa Muara Takus, Kabupaten Kampar. Maka dari itu dia disebut sebagai Candi Muara Takus ya karena tempat penemuannya. Memiliki corak Buddha dan dia itu dibangun candi-candi lain yang bernama Candi Bungsu, Candi Sulung, dan Stupa Palangka dan Stupa Mahligai. Ini itu tentang bangunan-bangunan yang ada di dalamnya ya. Nah, tujuan dibangunnya candi ini itu untuk tempat peribadahan ataupun ritual suci umat Buddha kala itu. Nah, ini sebagai bukti lagi ya bahwa pada masa Kedatuan Sriwijaya itu mereka sangat mendukung penuh untuk pengembangan agama Buddha Mahayana. Terakhir ada Candi Muaro Jambi. Ini dibangun pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Terletak di Kabupaten Muaro Jambi, maka dari itu namanya Candi Muaro Jambi. Nah, ini tuh digunakan sebagai tempat pendidikan, tempat pusat agama Buddha, dan juga tempat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Kedatuan Sriwijaya, dan juga tempat untuk belajar mengenai Melayu kuno. Nah, dari candi-candi tersebut ataupun prasasti tersebut sebenarnya itu juga ditemukan untuk bukti peninggalan lain itu seperti ratusan artefak dan juga manik-manik, keramik, pecahan kapal, dan juga arca Buddha yang ditemukan di situs Karanganyar. Nah, kemudian itu dia disimpan di Museum Sriwijaya yang terletak di Palembang. Nah, tibalah kita di akhir video. Bagaimana teman-teman semuanya dari pembahasan tadi? Apakah mudah untuk dipahami? Bisa ditelah lebih lanjut lagi ya untuk penjelasan yang telah aku jabarkan. Di sini aku itu mengambil referensi dari buku LKS kita dan juga dari website Gramedia, detik.com, Ruang Guru, dan juga UIN dan juga detik.com yang berisi tentang full sejarah tentang Kedatuan Sriwijaya, mohon maaf. Nah, untuk menutup kegiatan ataupun pembahasan serta presentasi kali ini, izinkan saya memberikan pantun penutup. Makan pempek di pinggir musi, lemak rasanya, perut pun tenang. Cukup sekian materi dari kami. Semoga otak kenyang, hati pun senang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semuanya.